كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul di majelis online ini untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita, dan juga agar kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah inginkan. Dan alhamdulillah ya, kemarin saya dapat kabar dari Pak Rio, katanya baru kelahiran anak ya, Pak Rio dan Bu Nur. Maka kita doakan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga Pak Rio dan Bu Nur dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala seperti biasa. Dan kita sampai pada Al-Kabirah At-Tasi'atu wal Ishrun. Dosa besar ke-29. Dan sekaligus juga nanti akan kita bahas Al-Kabirah Ats-Tsalathun. Dosa besar ke-30. Jadi kita akan bahas dua. Ya, karena pembahasannya ringkas-ringkas, jadi kita langsung gabungkan saja. Ya, dosa besar yang ke-29 dalam kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi ini adalah Al-Muhallilu wal Muhallalu lahu. Ya. Muhallil dan muhallal lahu. Atau dengan kata lain, namanya nikah tahlil. Ya, nikah tahlil. Sebelum kita baca hadisnya, ya, lebih bagus kita baca definisinya dulu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Saya bacakan dari syarah Al-Kabair beliau. Beliau mengatakan al-muhallilu huwa alladhi yatazawwaju imra'atan faraqaha zawjuha bi talaqin thalathin. Muhallil adalah orang yang menikahi seorang wanita yang wanita tersebut telah ditalak 3 oleh suaminya. Min ajli ayyuhillaha li zawjiha. Namun si orang ini menikahi wanita tersebut dalam rangka supaya wanita tadi bisa kembali ke suaminya. Wa huwa minal uqudil muharramati, dan akad nikah seperti ini adalah akad nikah yang haram, kata beliau. Ini definisi nikah tahlil. Ya, nikah tahlil bukan nikah sambil tahlilan ya, beda. Nikah tahlil artinya ada laki-laki A. Ya, laki-laki A. Kemudian ada wanita, kita katakan misalnya F, wanitanya F. Si F ini dia sudah cerai dengan seorang laki-laki namanya B. Ya, jadi B ini dulu pernah jadi suaminya F, kemudian ditalak 3, sudah cerai talak 3. Nah, maka A nikahi F. Ya, kalau talak 3 kan berarti nggak boleh rujuk lagi kan? B dan F sudah talak 3, nggak boleh rujuk lagi karena sudah talak 3. Dibolehkan rujuk lagi kalau si F ini sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah, kemudian cerai, nah baru boleh nikah lagi dengan B. Nah, si A ini nikahi si F, nikah si wanita F dengan niat nanti nikahnya sementara. Sekedar formalitas supaya nanti si F diceraikan sehingga F bisa nikah lagi dengan B. Ini namanya nikah tahlil. Kira-kira sudah paham ya maksudnya. Kenapa dinamakan tahlil? Tahlil artinya menghalalkan. Ya, nikah ini tujuannya sekedar supaya ingin menghalalkan si F agar bisa nikah lagi dengan si B. Ya. Menghalalkan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya supaya halal lagi, supaya bisa rujuk lagi dengan suaminya. Ini namanya nikah tahlil. Nah,
Baru kita baca hadisnya supaya nyambung ya. Kata Az-Zahabi di sini, sahha min hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Telah sahih dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallala lahu. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat muhallil. Rasulullah melaknat muhallil. Sini ada istilah muhallil. Muhallil itu tadi laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah talak 3 supaya dia halal lagi nikah dengan suaminya. Ini muhallil. Muhallal lahu itu wanitanya. Ya, wanita yang minta untuk dilakukan seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW melaknat dua-duanya, muhallilnya dan muhallal lahu. Laki-laki yang menjadi mediatornya dan juga wanita yang ingin kembali ke suaminya itu. Dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat At-Tirmidzi. Tadi kata Az-Zahabi hadis ini sahih. Dan juga di sini tahqiq dari Syekh masyhur Hasan Al-Salman, dia juga mengatakan isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan kata Az-Zahabi wa bi isnadin jayyidin. Wa bi isnadin jayyidin an Aliyin radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Demikian juga terdapat riwayat yang lain. Kalau tadi dari Ibnu Mas'ud, ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dari Nabi SAW dengan hadis yang kira-kira sama, semisal melaknat muhallil dan muhallal lahu. Rawahu ahlus sunani illa an-Nasa'i. Diriwayatkan oleh al-hadis yang 6 kecuali An-Nasa'i. Ya, maka ini dua hadis yang disampaikan oleh Az-Zahabi dan dua-duanya intinya sama, melaknat nikah tahlil. Ya, melaknat nikah tahlil. Kemudian Az-Zahabi mengatakan illa walakin fa'ilu hadhil qudurati. Namun orang yang melakukan perbuatan kotor ini, kata Az-Zahabi, ini perbuatan kotor. Nikah tahlil itu perbuatan kotor. Muqallidu amilin birukhasil madhahibi. Yang dia hanya ikut-ikutan dengan orang yang suka mencari pendapat-pendapat yang enak dari para ulama. Ya, karena memang ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan nikah tahlil. Ini pendapat yang keliru. Ya. Ya, tidak sekedar ada pendapat ulama kemudian menjadi benar, enggak. Ya, pendapat ulama kita timbang dengan dalil. Ya, maka enggak boleh kita tatabbu' rukhas, namanya tatabbu' rukhas. Ini perkataan Az-Zahabi ini melarang tatabbu' rukhas. Mencari-cari pendapat yang enak dari para ulama. Ya, jadi kata beliau, kalau ada orang melakukan nikah tahlil, dia muqallid, dia hanya ikut-ikutan dengan orang yang suka tatabbu' rukhas. Mencari pendapat-pendapat yang enak, yang gampang dari ulama, maka lam yablughu an-nahyu, maka larangan ini tidak mengenainya. Dia tidak terkena larangan ini. Fala'allahu ya'dhiruhu wa yusamihuhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan dia dan mengampuni dia. Jadi Az-Zahabi jelaskan kalau ada orang yang lakukan nikah tahlil karena ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya, maka dia nggak dosa. Namun apakah nikahnya tetap sah? Jawabannya tetap tidak sah. Ya, nikahnya tetap tidak sah. Saya bacakan di sini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa idza tazawwaja al-mar'atu allati abanaha zawjuha bi thalath. Kalau seorang wanita nikah dengan seorang laki-laki, yang laki-laki ini sudah talak 3 dengan dia. Ya. Ala ayyutaliqaha, untuk talak 3 dengan istrinya. Mata halalaha lil awal. Ya, kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya dengan tujuan untuk
menghalalkan wanita ini bagi suaminya yang pertama, fala syakka annal aqda batilun, maka tidak ragu lagi akadnya itu batal. Batal artinya enggak sah. Wa annaha la tahillu bihi lizawjil awwal, dan si wanita ini tidak halal untuk suami pertamanya. Tetap tidak halal. Li'annahu aqdun batilun. Karena ini adalah akad yang batil. Wal batilu la yatarattabu alaihi atharun sahihun. Dan akad yang batil tidak menghasilkan pengaruh apa-apa. Artinya tetap dia tidak sah pernikahannya. Jadi tadi ada laki-laki A dan B. B dengan F ini perempuan, dulunya suami istri, kemudian talak 3. Kemudian A menikahi F supaya F bisa balik lagi ke B. Andaikan ini terjadi, ya, A dan F melakukan nikah tahlil, maka F dan B tetap tidak halal untuk nikah. Kalau mereka nikah, tetap nikahnya batil, tidak sah. Tidak sah artinya kalau mereka melakukan hubungan intim, zina. Ini bahaya, karena nikahnya tidak sah. Karena akad yang batil. Lakin law nawahu bila syartin. Namun ada kasus yang kedua, kalau si A ini nikahi si F hanya niatnya dia. Ya. Niatnya dia berinisiatif membantu. Ya. Jadi kalau kasus yang pertama, A dan F ini sudah kerjasama. Ya. Jadi F-nya datang kepada A, ayolah kamu nikahi saya. Nanti setelah nikah ya berapa hari kita cerai, supaya nanti saya bisa nikah lagi dengan B, dengan suami saya yang lama. Ini A dan F sudah berkomplot, sudah kongkolikong gitu ya, sudah kerjasama. Ini kasus yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, akadnya batil. Artinya F nggak boleh nikah dengan B. Sekarang kasus yang kedua, si A inisiatif. Jadi yang berinisiatif hanya si A. Si F nggak pengen ada kongkolikong, ya, tidak ingin ingin melakukan nikah tahlil. Namun si A ingin bantu. Ya, hanya niatnya si A, dan si A nggak bilang-bilang. Nanti kamu setelah saya nikahin saya ceraikan, nggak bilang-bilang. Dia si A hanya inisiatif dirinya sendiri. Ay nawa ayatazawwaja hadhihi al-mar'ata liyuhallilaha li zawjiha al-awwal biduni ay yashtarita dzalika alaih. Yaitu si A, dia berniat untuk menikahi si F, wanita tersebut, agar dia bisa menikah dengan suaminya lagi yang pertama, tanpa dipersyaratkan oleh si A, tanpa dipersyaratkan oleh si F. Enggak ada kerjasama. Maka apakah kasus yang kedua ini dibenarkan? Kata beliau, fa innal aqda fasidun. Maka akadnya juga rusak, akadnya batal juga. Tetap enggak boleh. Lihadhil qaidah, berdasarkan kaidah kata beliau, annal manwiyya kal masyrut. Orang yang berniat sama seperti orang yang mempersyaratkan. Orang yang hanya niatnya dalam hati sama seperti orang yang mengucapkan syaratnya dengan lisan. Sama. Jadi walaupun itu inisiatif dari si A, dari satu pihak saja, tetap tidak diperbolehkan nikah tahlil. Karena dalam nikah tahlil ini pertama terdapat unsur nikah untuk cerai. Ya. Nikah namun tujuannya untuk cerai. Maka ini bertentangan dengan maksud nikah. Nikah itu tujuannya untuk seumur hidup. Sehidup semati kalau bisa. Bukan untuk cerai. Ya. Nikah itu mitsaqun ghalidha kata Allah. Ya. Ikatan yang kuat. Kalau bisa terus menerus kuat ikatannya. Seumur hidup, sehidup semati, bukan sementara, ya, bukan nikah untuk cerai. Yang kedua, dalam nikah tahlil terdapat unsur hilah. Terdapat unsur hilah. Hilah itu artinya ngakali, mengelabui. Ya, mengakali, mengelabui. Hilah. Yang dikelabui siapa?
Yang diakali siapa? Yang diakali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini fatal sekali. Jadi Allah taala sudah bikin aturan. Kalau sudah talak 3 nggak boleh rujuk. Ini aturan Allah. Lah kok ada orang ngakali, ngakali aturan Allah. Nah, gimana kalau kita pura-pura nikah, ya, atau kita nikah sementara, nggak pura-pura ya, nikah sementara, habis itu kita cerai, nanti kamu bisa balik lagi, bisa rujuk. Nah, supaya aturan tadi bisa kita akali, bisa kita tetap kita langgar. Ini namanya ngakali. Ya, sebagaimana apa namanya orang-orang Bani Israel ya dilarang untuk mancing, ya, mereka malah pasang jala. Mereka dilarang untuk mancing di hari Sabtu, namun mereka malah pasang jala, hari Jumat pasang jala, kemudian hari Ahad mereka ambil ikannya. Kan sama aja, berarti ngambil ikannya hari Sabtu. Ya, larangannya dilarang mengambil ikan hari Sabtu. Nah, mereka ngakali. Oh, Allah melarang kita ngambil ikan hari Sabtu. Kan yang dilarang hari Sabtu. Kalau pasang jala kan nggak apa-apa. Pasang jala hari Jumat, ya kemudian hari Ahad jalannya diambil. Nah, dapat ikan. Ini kan ngakali. Yang diakali siapa? Mending kalau yang diakali itu manusia, itu lebih ringan. Yang ingin diakali Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah bisa diakali. Misalnya Allah bisa dikelabui gitu. Seolah-olah mereka berkeyakinan bahwasanya Allah bisa dikelabui. Ini kan keyakinan yang batil. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam nikah tahlil. Nikah tahlil ini ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan apa yang lebih parah daripada seperti ini, menganggap Allah bisa dikibuli, bisa dikibulin, bisa diakalin. Makanya nikah tahlil termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, maka ini namanya nikah tahlil ya Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak diperbolehkan. Dan sedikit nasihat. Kenapa ada nikah tahlil? Karena ada talak 3. Ya. Kenapa kok orang berpikiran sampai ada ide bikin nikah tahlil? Karena mereka talak 3 dan mereka ternyata masih cinta. Gitu. Sudah suami istri talak 3, tapi ternyata masih cinta, pengen balik lagi. Sehingga timbullah ide nikah tahlil. Maka dari sini kita pahami betapa fatalnya orang yang bermudah-mudahan cerai. Ya, fatal sekali orang bermudah-mudahan cerai. Maka kita harus pahami masalah cerai ini, jangan bermudah-mudahan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sangat menarik sekali. Ya. Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'." Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis dia meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu fadanahum anhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Kemudian si iblis ini mengutus para tentaranya, tentara iblis yaitu setan-setan. Dan tentara iblis yang paling dekat dengan si iblis ini, ya, tentara iblis yang paling mulia adalah yang paling besar ujiannya kepada manusia. Yang bikin kacau manusia yang paling kacau. Ya, tentara iblis atau setan yang paling bikin sukses, bikin kekacauan, dialah yang paling disenangi oleh si iblis. Maka yaji'u ahaduhum fayaqul. Maka salah seorang tentara iblis, itu setan, dia datang kepada si iblis, kepada rajanya sambil mengatakan, "Fa'altu kadza wa kadza." Wahai iblis, wahai raja, saya sudah melakukan ini. Ya, saya bikin kekacauan ini tengah manusia. Saya goda manusia untuk begini. Fayaqul, maka iblis mengatakan, "Mana ma sana'ta syai'a." Oh, kamu belum apa-apa. Ini masih cemen ini. Kamu masih ecek-ecek. Ya, kamu belum apa-apa.
Qala tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian ya, datang tentara yang lain cerita, "Saya gini-gini." "Oh, kamu belum apa-apa." Datang lagi yang lain, "Saya cerita bisa berhasil gini gini gini." "Belum apa-apa." Sampai datang tentara iblis yang mengatakan, fayaqul, dia mengatakan, "Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Wahai raja iblis, wahai rajaku, kata si iblis, kata si setan. Saya berhasil menggoda seorang laki-laki sampai dia mau menceraikan istrinya. Saya berhasil membisik-bisiki soal laki-laki, menggoda, membisiki, sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Maka qala fayutnihi minhu fayaqulu ni'ma anta fayaltazimuh. Maka kata si iblis, kata si raja iblis ini, coba ini si setan ini coba dibawa ke saya, didekatkan ke saya. Kemudian setelah didekatkan, si raja iblis ini mengatakan, "Kamu ini orang paling keren. Ni'ma anta, kamu paling jos, paling bagus. Kamu yang paling terbaik. Maka lanjutkan apa yang kamu lakukan tersebut." Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Maka perhatikan. Iblis menganggap kerjaan-kerjaan setan-setan yang lain berhasil bikin kacau ini, berhasil bikin maksiat itu, dianggapnya biasa. Tapi ketika ada setan yang berhasil membisiki seorang suami atau seorang istri untuk cerai, maka dianggap ini yang paling terbaik, yang paling jos. Menunjukkan bahwasanya setan itu terus berusaha untuk membuat suami istri itu cerai. Dan ini merupakan prestasi setan yang paling terbaik. Bisa berhasil menceraikan antara suami dan istri. Maka orang yang bermudah-mudahan untuk cerai ya, dengan pasangannya, ini sudah terkena jebakan setan. Sudah terkena bisikan setan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin." Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya, hadisnya sahih. Dan Nabi, wanita mana saja yang minta cerai, gampang minta cerai kepada suaminya. Ya, "Mas, ceraikan aku saja kalau berani misalnya. Pulangkan aku ke orang tuaku." Kata Nabi, wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya wangi surga. Ini ancaman keras sekali. Maka nggak boleh ya, dikit-dikit minta cerai. Dan kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang sahih, "Salathun hazluhun najid, wajidduhun najid." Ya. Ada 3 perkara yang bercandanya itu dianggap serius, wajidduhunna jiddun, dan seriusnya juga dianggap serius. Ya. Ada 3 perkara yang bercandanya dianggap sah, tetap dianggap sah, dan seriusnya pun dianggap sah. Apa saja? Yaitu an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. 3 perkara ini kalau bercanda tetap dianggap sah. Misalnya kalau ada bapak gitu ya, sama mas-mas, ya, bercanda, "Saya nikahkan anak saya kepada kamu dengan mahar kredit." Nah, misalnya. Ya, terus yang mas-mas bilang, "Saya terima nikahnya, Pak." Gitu. Nah, ini sudah sah ini. Walaupun demikian sudah sah. Walaupun cuma seperti itu bercanda niatnya, sah. Nah, misalnya ada orang main film, ya, lagi syuting, kemudian adegan adegan akad nikah gitu ya. "Saya nikahkan anak saya namanya ini kepada kamu dengan mahar kredit, nggak tunai." Kemudian yang laki-lakinya, mas-masnya mengatakan, "Saya terima nikahnya." Walaupun niatnya syuting tetap sah. Karena kata Nabi tadi, "Hazluhunna jiddun." Bercandanya tetap dianggap serius. Demikian juga
cerai. Ya. Cerai itu ketika sudah terlontar, baik niatnya bercanda, baik niatnya serius, ya, maka tetap dianggap cerai, tetap jatuh cerai, jatuh talak. Maka bahaya sekali. Ya, sehingga dari beberapa poin di atas ya, cerai itu ajakan setan, cerai itu prestasi setan yang paling terbaik. Kemudian wanita yang minta cerai itu haram bau surga. Kemudian cerai itu mudah sekali jatuhnya walaupun niatnya bercanda. Nah, maka kesimpulannya nggak boleh kita bermudah-mudahan cerai. Ketika marah dengan pasangan kita, hendaknya kita kontrol. Lisan tuh dikontrol, jangan sampai keluar kata-kata C itu jangan sampai keluar. Itu kita tahan sebisa mungkin. Kita hilangkan dari benak kita. Kadang-kadang terbesit gitu ya. Ketika marah dengan pasangan terbesit kata-kata C itu. Harusnya kita hilangkan langsung. Ya. Marah sih marah, tapi jangan sampai terbesit kata-kata C itu jangan. Ya. Kalau terbesit berarti kita sudah terkena jebakan syaitan. Ini bahaya. Ya. Harus dikontrol lisan kita ketika marah. Nah, ini karena di antara akibat adanya cerai yang bermudah-mudahan, yang gampang sekali keluar kata-kata cerai, nanti akibatnya ada nikah tahlil itu. Ya sudah ketika marah dikit-dikit cerai, cerai gitu. Ternyata udah 3 kali, wah udah talak 3 ini. Padahal dia setelah marahnya reda, ternyata masih cinta, ternyata menyesal. Ya, akhirnya terpikir untuk melakukan nikah tahlil, yang berbahaya. Padahal nikah tahlil hukumnya haram, nggak boleh. Ya, dilaknat oleh Rasulullah pelakunya. Dan akad setelahnya tidak sah. Adapun akad orang yang nikah tahlilnya, akadnya sah. Ya, dia antara si A dan si F tetap suami istri, lanjutkan hubungannya. Ya. Namun kalau si F dengan si B, ini nggak sah. Ya, si A dan si F harus lanjutkan pernikahannya sebagaimana seharusnya orang nikah. Ya, seumur hidup kalau bisa. Ya, namun ini selesai pembahasan nikah tahlil. Namun kalau ada orang yang tadi sudah talak 3, ya, si B dan si F sudah talak 3, kemudian si F memang ingin nikah dengan si A karena mereka saling mencintai misalnya. Memang normal saling mencintai. Qadarullah ribut lagi, cekcok lagi, kemudian cerai. Ya, A dan F cerai. Kemudian si F ketemu B lagi ya, cinta lama bersemi kembali CLBK gitu. Ternyata senang lagi, nikah lagi nggak masalah kalau seperti itu, kalau natural seperti itu, kalau normal, ya tidak ada apa namanya tadi, tidak ada unsur hilah, tidak ada unsur kongkolikong, ingin mengelabui, akal-akalan. Ya. Normal begitu saja, A dan F saling mencintai, dia niat nikah seumur hidup, namun qadarullah malah cerai lagi, maka si F bisa kembali ke si B lagi. Nah ini masalah nikah tahlil. Kemudian yang kedua, yang kita bahas pada kesempatan kali ini, al-kabirah ats-tsalathun, dosa besar ke-30. Yaitu aklul maitati wad-dammi walahmil khinziri. Makan bangkai, makan darah, dan makan daging babi. Ya, kita langsung baca saja dalil-dalil yang dibawakan oleh Az-Zahabi. Pertama, beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala firman, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku tidak mendapati yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang haram untuk dimakan illa ayyakuna maitah, kecuali bangkai, au damman, atau darah, masfuhan, darah yang memancar, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena semua itu adalah najis.
dalam surat Al-An'am ayat 145. Maka ayat ini dalil yang tegas haramnya makan bangkai, makan darah dan daging babi. Namun di sini ada sedikit iskal, ya, ada sedikit perkara yang membuat bingung sebagian orang. Di sini Nabi katakan, atau di sini Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan, la ajidu fi ma uhya ilayya muharrama. Aku tidak mendapati dalam wahyu yang diberikan kepadaku tentang makanan haram kecuali 3 ini. Yaitu bangkai, darah dan bangkai, darah yang memancar dan daging babi. Maka apakah berarti makanan haram cuma 3 ini? Ya. Berarti daging anjing nggak apa-apa, ya. Berarti daging keledai nggak apa-apa, kemudian kodok nggak apa-apa, dan seterusnya. Apakah berarti demikian? Jadi makanan haram dari semua makanan yang ada cuma 3. Nah ini ada iskal. Maka kita lihat penjelasan para ulama. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari. At-Tabari rahimahullah dalam tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya, kana ahlul jahiliyati yuharrimuna asya'a wa yuhilluna asya'a. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka mengharamkan banyak perkara dan menghalalkan banyak perkara. Wa qala qul la ajidu mimma kuntum tuharrimun. Maka katakanlah, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, aku tidak mendapati dalam wahyu Allah perkara-perkara yang kalian haramkan ini. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk membantah orang-orang jahiliyah yang mereka menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Cuman seenak udilnya sendiri gitu ya. Menghalalkan, mengharamkan semaunya. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram semaunya. Maka Rasulullah disuruh untuk bantah. Disuruh untuk mengatakan, saya tidak mendapati yang kalian haramkan ini dari Allah, dari wahyu Allah, saya nggak tahu ini. Ini nggak ada dalilnya ini, bahwasanya ini haram, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini ayat ini maksudnya adalah bantahan. Ya. Maka kaidah kalau bantahan maka tidak bisa kita berlakukan secara umum. Ya. Kalimat bantahan tidak bisa kita berlakukan secara umum. Maka bukan berarti perkara yang haram cuma 3, enggak. Ya. Jadi perkataan tersebut hanya untuk membantah orang-orang jahiliyah yang banyak mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Demikian juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan dan membawakan beberapa pendapat para ulama tentang ayat ini. Di antaranya beliau mengatakan, innaha mansukhatun bi qaulihi alaihi salatu wassalam, aklu kulli zinabin minas siba' haramun. Ayat ini surat Al-An'am ayat 145. Ayat ini mansukh, sudah dihapus hukumnya. Dengan sabda Nabi SAW, makan daging binatang yang bertaring, ya, itu hukumnya haram. Binatang buas yang bertaring, makan dagingnya hukumnya haram, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, hadisnya sahih. Jadi ayat di atas mansukh dengan adanya hadis-hadis lain yang menjelaskan kriteria-kriteria makanan yang haram. Ya. Demikian juga Al-Qurtubi membawakan pendapat ulama yang lain, yaitu ay la ajidu fi ma uhya ilayya ay fi hadhihi al-hal hal al-wahyi wa waqta nuzulihi. Perkataan Nabi di sini, la ajidu fi ma uhya ilayya muharrama. Aku tidak mendapati makanan-makanan yang kalian haramkan ini terdapat dalam wahyu yang aku terima. Maksudnya fi hadhil halal wahyi. Maksudnya ketika Nabi bicara itu. Karena kan wahyu terus turun, ya kan?
Wahyu terus turun sampai Nabi menjelang wafat. Namun ketika Nabi eee, bicara dengan orang-orang musyrikin ketika itu belum ada larangan-larangan untuk makan yang lain. Baru 3 itu yang dilarang, ya. Waqta nuzulihi, ketika ayat itu turun. Jadi ini di awal-awal Islam, karena ini ayat juga ayat yang makkiyah, ayat yang turunnya di Mekah. Ya, jadi di awal-awal dakwah. Jadi maksudnya itu, eee, hanya 3 perkara ini yang diharamkan ketika itu, ketika turunnya ayat itu. Adapun setelah itu, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi atau mewahyukan Nabi untuk mengharamkan beberapa, makanan lagi. Jadi demikian penjelasannya ya. Bukan berarti makanan haram cuma 3, ya. Karena ada beberapa yang lainnya, ya. Di antaranya tadi kodok, ya. Di antaranya, apa namanya, daging binatang buas yang bertaring, seperti makan daging anjing, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Demikian juga semua yang khaba'ith, semua yang menjijikkan, itu juga diharamkan dalam syariat, ya. Jadi ini bukan pembatasan. Kemudian Az-Zahabi di sini mengatakan, "Faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin, fahuwa minal mujrimin." Barang siapa yang sengaja makan perkara-perkara di atas, bangkai, darah dan daging babi tanpa keadaan darurat, maka dia termasuk orang yang mujrimin, orang ahli maksiat. Orang yang melakukan dosa besar. Wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Kata Az-Zahabi, kalau menurut saya, nggak mungkin ada orang muslim sengaja makan daging babi. Ya. Karena kaum muslimin sudah paham daging babi itu haram. Hatta orang-orang yang awam sekalipun nggak pernah belajar agama pun tahu daging babi itu haram. Wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqatu al-jabaliyatu wattayaminatu. Dan biasanya yang melakukan itu, orang muslim yang makan daging babi, biasanya adalah orang zindik. Orang zindik Jabaliyah dan At-Tayaminah. Di sini dijelaskan oleh Syekh masyhur Hasan Al-Salman. Beliau menjelaskan, Zanadiqatul Jabaliyah At-Tayaminah hum firqatun minal batiniyah kuffarun. Laisa lahum minal islami nasibun. Beliau adalah atau mereka adalah sekte, ya, salah satu sekte dari sekte batiniyah. Ya. Sekte batiniyah adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dalam setiap ayat Quran itu ada sisi batinnya. Yang kita lihat itu sisi batinnya. Misalnya Allah Ta'ala firman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Oh, ini jangan dipahami kita wajib untuk salat 5 waktu, kata mereka. Tapi kita lihat sisi batinnya. Sisi batin dari ayat ini adalah hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah. Jadi nggak perlu dengan salat. Cukup dengan mengingat Allah, ini sudah memenuhi ayat ini. Ini sisi batinnya. Ini orang-orang batiniyah. Jadi semua ayat-ayat digitukan, diotak-atik. Mereka mengatakan ini ada batinnya, kita lihat batinnya. Dan mereka kuffarun, kata Syekh masyhur Hasan Al-Salman, mereka orang-orang kafir. Mereka tidak punya bagian dalam Islam sedikit pun. Bahkan lam yarid lahum dzikrun jaliyun fi kutubil firaq. Dan biasanya dalam kitab-kitab firaq, ya, kitab-kitab yang membahas tentang sekte-sekte dalam Islam, ya, sekte-sekte sesat dalam Islam, yang ditulis oleh sebagian ulama, biasanya sekte ini nggak disebutkan. Saking ini sudah jelas kekufurannya gitu, nggak perlu dibahas lagi nih. Ya, sekte Zanadiqah Jabaliyah Tayaminah. Nah, biasanya mereka yang suka makan daging babi terang-terangan. Ya. Al-kharijina minal islami, yang mereka keluar dari Islam, kata Az-Zahabi. Wa fi nufusil mu'minina anna akla lahmil khinziri a'zamu ithman min syurbil khamri. Sedangkan pada diri kaum muslimin yang normal, ya, hatta yang awam sekalipun,
mereka merasa makan daging babi itu dosanya lebih besar daripada minum khamar. Ya, ini masalah daging babi ini sudah sangat jelas sekali ya. Di antara yang mengharamkan ayat ini surat Al-An'am ayat 145 dan semua kaum muslimin sudah paham. Ya, bahkan anak kecil, bahkan orang-orang awam, orang-orang kampung tahu makan daging babi itu haram. Maka kalau ada orang yang memakannya sengaja, maka ini keterlaluan ya, orang-orang yang keterlaluan. Namun bukan berarti orang yang sengaja makan itu langsung kita vonis kafir ya, tidak. Tadi hanya contoh saja kata Az-Zahabi, biasanya yang makan ini adalah sekte Zanadiqah Jabaliyah. Yang mereka sekte ini orang kafir, sekte ini sekte yang sesat, keluar dari Islam. Namun bukan berarti semua yang makan daging babi dengan sengaja itu keluar dari Islam, tidak ya. Ini perlu kita rinci masalahnya. Dan bahkan kaum muslimin merasa bahwasanya makan daging babi ini lebih parah daripada minum khamar. Ya. Makanya kita lihat di masyarakat banyak tuh preman-preman, orang nongkrong-nongkrong gitu minum khamar. Ya di kampung-kampung. Ya waliyadzubillah ini perbuatan maksiat. Namun jarang orang yang makan daging babi terang-terangan, orang Islam. Ya, jarang. Yang minum khamar lebih banyak. Karena mereka menganggap makan daging babi lebih parah daripada minum khamar. Bahkan kaum muslimin menganggap makan daging babi ini kadang-kadang lebih parah daripada syirik. Ya. Ya mereka kalau sama makanan tuh hati-hati sekali, ya, takut ada babinya, tapi masalah syirik biasa aja, ya. Bahkan masalah riba biasa aja. Ya, penghasilannya haram, bisnisnya haram biasa aja. Tapi sama makanan itu hati-hati. Tapi sama penghasilan haram biasa saja. Ketika ada ustadz nyampaikan ini riba, ini nggak boleh. Mereka nggak mau terima, mereka biasa aja. Padahal sama-sama haram. Daging babi haram, riba haram. Ya, gharar haram, judi haram. Namun mereka menganggapnya kalau makan daging babi lebih ngeri, lebih haram daripada riba. Kemudian Az-Zahabi membawakan hadis selanjutnya, was-sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, an-naru aula bihi. Kata Nabi, tidak akan masuk surga segumpal daging yang tumbuh dari suhat. Ya. Suhat itu artinya penghasilan yang haram, harta haram. Ya. Baik itu haram dari zatnya, seperti daging babi, ya. Atau haram dari cara mendapatkannya. Ya, makan riba, judi, gharar, ya, maisir, ya, atau seperti itu. Maka kalau di hasil bisnis yang haram, hasil riba yang haram dijadikan makanan, dibelikan makanan, kemudian dimakan jadi daging di tubuh kita, kata Nabi, tidak akan masuk surga. An-naru aula bihi. Api neraka lebih layak untuk membakar daging tersebut. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh masyhur, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Ya, maka ini hadis ini berlaku umum ya, tidak hanya membahas masalah daging babi, namun juga untuk semua makanan haram dan juga semua penghasilan yang haram. Dan ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita standar ganda, jangan sampai kita inkonsisten. Masalah daging, masalah makanan kita hati-hati, tapi masalah penghasilan kita tidak hati-hati. Ya, masalah makanan kita selektif, ya. Tapi masalah penghasilan kita nggak selektif. Padahal sama-sama saja. Kalau makanan jadi daging, maka daging itu an-naru aula bihi. Ya, api neraka lebih layak untuk membakar daging tersebut. Kalau uang yang kita makan jadi daging, sama an-naru aula bihi, sama-sama. Maka harusnya kita berlakukan semuanya sama. Makanan kita hati-hati, penghasilan juga hati-hati. Kemudian waqad ajma'a al-muslimuna ala tahrimil la'ibi bin nardi. Nah, kata Imam Dhahabi, perhatikan ini kata Imam Dhahabi ya, bukan kata saya.
Para ulama telah sepakat, ajma'a telah sepakat mengharamkan laibin nardi, al-laibi bin nardi, main dadu. Ya. Para ulama sepakat artinya bukan khilafiyah, tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Bahwasanya mereka mengharamkan main dadu. Semua permainan yang ada dadunya. Apa dalilnya? Kata Az-Zahabi, wa yakfika min hujajihim ala tahrimihi qalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi thabata anhu. Dan hujah yang dijadikan dalil oleh para ulama sudah cukup satu saja yang Anda ketahui untuk mengharamkan permainan dadu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang bersabda, man la'iba bin nardashiri faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa dammihi. Orang yang memainkan nardashir ini istilah lain dari dadu, dari narot tadi. Orang yang main dadu maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan ke dalam darah babi. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka perlu diketahui babi itu haram keseluruhannya, ya, haram dimakan dan najis keseluruhan bagiannya, baik kulitnya, baik air liurnya, baik dagingnya, darahnya, kotorannya, bulunya, semuanya. Semua bagian dari babi itu najis. Maka bayangkan gimana kalau seseorang mencelupkan tangannya ke darah babi atau ke daging babi, ya, maka dia berlumuran najis. Waliyadzubillah. Yang kata Nabi, orang yang main dadu seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke najis, ke daging babi atau ke darah Nabi. Ini menunjukkan main dadu tidak diperbolehkan. Segala bentuk permainan dadu. Dan ini kata Az-Zahabi, ya, ini ijma' ulama. Ya, tidak ada khilafiyah. Sepakat ulama. Dan Az-Zahabi sendiri ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka kita sayangkan di negeri kita yang banyak menganut mazhab Syafi'i, malah banyak yang suka main dadu. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya main dadu itu haram walaupun nggak judi. Karena Nabi katakan di sini secara mutlak, man laiba bin nardashir, barang siapa yang main dadu. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang main dadu dengan taruhan, tidak. Barang siapa yang main dadu untuk judi, enggak. Nabi cuma katakan barang siapa yang main dadu, maka dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi atau darah babi. Maka enggak boleh, ya, enggak boleh mainan apapun yang pakai dadu. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau dadunya pakai gadget? Karena ada aplikasi di Android, aplikasi dadu. Atau dadunya itu pakai kocokan gitu ya. Jadi ada 6 kartu, ya, yang di sana dituliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dikocok, misalnya nanti yang paling atas nomor berapa. Ya sama aja nih dadu juga gitu ya. Walaupun bentuknya beda tapi kan mekanismenya sama. Ya. Dan ilahnya sama. Kata Ibnu Qayyim ya, dalam kitab Bada'iul Fawaid, agama Islam tidak membedakan sesuatu yang sama dan tidak menyamakan sesuatu yang beda. Ya. Kalau yang sama ya disamakan. Kalau ilahnya sama, ya hakikatnya sama ya disamakan. Ya, hakikatnya sama disamakan. Jadi tidak kaku ya, Islam tidak kaku. Jadi dadu walaupun bentuknya nggak kotak, ya nggak kubus gitu ya. Walaupun pakai aplikasi HP, nanti ada tombolnya, misalnya kocok gitu ya, atau lempar, atau pakai kartu, maka hakikatnya sama, itu dadu, tidak diperbolehkan. Kata Adz-Dzahabi di sini, wa bila raibin anna ghamsal muslimi yadahu fi lahmil khinzir wa dammihi a'zamu min lu'bin nardi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mencelupkan
tangan ke daging babi dan ke darah babi, ini tentunya lebih parah daripada sekedar main dadu. Famadhannu bi akli lahmihi wa syurbi dammihi. Maka bagaimana lagi makan darahnya atau makan daging babi atau minum darahnya. Ya, maka ini Az-Zahabi memakai hadis ini, hadis larangan untuk main dadu, untuk menegaskan kembali larangan makan daging babi. Ya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW melarang sesuatu, namun larangannya dengan bentuk ini sama seperti mencelupkan tangan ke darah atau daging babi. Berarti mencelupkan darah dan daging babi ini perbuatan tercela. Sampai-sampai Nabi ketika melarang itu dengan menyebutkan ini. Padahal ini cuma disebutkan mencelupkan tangan ke darah dan daging. Berarti makan daging babi lebih parah lagi. Karena mencelupkan tangan ke darah atau daging saja sudah tercela, apalagi sampai makan atau minum darah daging babi. Makanya ini semakin menegaskan bahwasanya makan daging babi itu hukumnya haram. Ajazanallahu min dzalika bi mannihi wa karamihi. Semoga Allah Ta'ala ajaranallahu min dzalika bi mannihi wa karamihi. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perkara itu. Ya, menjauhkan kita dari makan daging babi atau makan bangkai atau makan darah. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang lain yang halal dan memberikan karam, memberikan kemuliaan, memberikan karunia dari Allah berupa hal-hal yang halal. Ya, sehingga kita nggak perlu makan daging babi. Ya. Dan ini menjadi lebih serius bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan tinggalnya di luar negeri. Ya. Harus diperhatikan. Ya. Kalau memang tidak jelas daging di sana halal atau tidak, maka jangan. Karena kaidahnya ulama mengatakan al-aslu fil lahmi haramun. Hukum asal daging itu haram. Kalau di negeri non-muslim. Ya. Kalau di negeri muslim, maka hukum asalnya halal. Ya, kalau kita di negeri muslim, datang ke pasar, nggak perlu kita menginterogasi tukang daging, Pak, ini daging apa? Daging ayam, Mas. Ah, yang benar. Apa buktinya? Nggak perlu seperti itu. Ya. Nggak perlu kita interogasi, nggak perlu kita amati, kita bawa mikroskop, kita bawa kaca pembesar, nggak perlu ya. Kita bawa nanti pipet, diambil sampelnya, nggak perlu. Ini ke pasar beli aja, Pak, beli ayam. Ya, langsung aja beli biasa. Ya. Tapi kalau di luar negeri, terutama di negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, maka kita harus selektif. Ya, karena hukum asal daging itu haram. Sampai jelas bahwasanya daging halal. Bahwasanya daging ayam misalnya, ini daging sapi bukan daging babi. Kemudian apa namanya? Cara penyembelihannya benar ya. Seperti itu. Maka kalau di luar negeri harus lebih selektif. Dan di mana tempat yang ada di sana makan babi, maka hendaknya jauhi. Ya. Kalau ada misalnya acara makan-makan kantor, acara makan-makan orang tua murid di sekolah, hidangannya babi ya, maka nggak usah ikut makan. Ya nanti beli makan di luar gitu. Ini untuk meminimalisir godaan setan kepada kita. Ya. Jauhi sebab-sebab kita tergoda oleh setan. Karena kalau kita ikutan makan di sana, kemudian ngelihat daging babi itu kok kelihatannya sedap. Kok kelihatannya empuk ini. Wah, kok bumbunya kelihatannya menggiurkan. Wah, bahaya. Nah, kita bisa tergoda. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita persilakan kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jika misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustadz langsung atau bisa diketik. Silakan. Mohon izin bertanya Ustadz.
Ya, silakan. Ini ada titipan pertanyaan dari teman di Panama City. Ya. Jika sudah niat berkurban, tapi belum beli hewan kurbannya karena belum tersedia, apakah tetap berlaku larangan potong rambut dan potong kuku, Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Kalau sudah niat kurban namun belum punya hewan kurbannya, ya karena belum tersedia. Apakah tetap potong kuku? Apakah tetap dilarang potong kuku atau potong rambut? Yang pertama, masalah larangan potong kuku dan potong rambut ini ada khilaf di antara ulama ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram dan ini pendapat yang lebih rajih insyaallah. Karena dalam hadisnya Nabi mengatakan fala ya'khudanna, janganlah kalian mengambil. Ya. Enggak kedengaran jawabannya ya. Halo? Halo? Ya, sudah kedengaran ya? Ya, Ya, Ustaz. pertama tentang hukum memotong rambut dan kuku, ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama bahkan pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya, ini pendapat jumhur. Ya. Mereka membawa larangan dalam hadis kepada hukum makruh saja. Namun pendapat yang kedua hukumnya haram. Ya. Mereka mengatakan potong rambut dan potong kuku hukumnya haram. Karena dalam hadisnya Nabi mengatakan fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi, janganlah mereka mengambil dengan nun taukid. Fala ya'khudanna, sungguh-sungguh jangan seperti itu. Sungguh-sungguh jangan mereka mengambil rambut atau kukunya. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih rajih hukumnya haram. Namun manapun pendapat yang dikuatkan baik makruh ataupun haram, ini tetap tidak berpengaruh pada keabsahan kurban. Ini di luar keabsahan kurban. Karena ini sudah amalan yang berbeda ya. Masalah potong kuku dan potong rambut dengan masalah kurban ini amalan yang berbeda. Maka tidak saling mempengaruhi. Jadi andaikan orang yang berkurban, dia potong kuku, maka kurbannya tetap sah. Namun dia berdosa kalau dia sengaja. Ya, ini pertama. Kedua, mulai kapan dia tidak boleh motong kuku dan rambut? Kalau kita baca hadisnya, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya." Kalau kalian sudah melihat hilal dzulhijjah dan kalian berniat untuk berkurban. Arada, kata Nabi, wa arada ahadukum. Kalian berniat untuk berkurban. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka dilihat dua hal. Pertama, sudahkah masuk bulan Dzulhijjah? Yang kedua, apakah sudah berniat atau belum? Sudah niat atau belum? Maka kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah namun dia belum ada niat, belum ada keinginan untuk kurban, gitu, maka belum terkena larangan. Dan kalau dia sudah niat kurban namun belum masuk bulan Dzulhijjah juga belum terkena larangan. Dia sudah mulai berlaku ketika tanggal 1 Dzulhijjah dan dia sudah berniat. Nah, sekarang kalau belum punya hewan kurban bagaimana? Memang dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan man kana lahu dzibhun, barang siapa yang punya hewan sembelihan. Ya. Orang zaman dahulu kalau punya hewan sembelihan kan biasanya mereka simpan di rumah ya. Zaman dahulu, zaman Nabi ya orang mau nyembelih kambing ya kambingnya dibawa ke rumah. Mau nyembelih sapi ya sapinya taruh di rumah atau dari rumah sendiri karena mereka melihara. Nah, zaman sekarang kebanyakan orang beli. Ya. Dan biasanya hewan itu tidak dibawa ke rumah, biasanya langsung ke tempat penyembelihan. Ya. Misalnya beli kambing tanggal 2 Dzulhijjah. Ya, itu tanggal 2 Dzulhijjah penjual kambing enggak naruh kambingnya di rumah ibu kan. Paling nanti, Pak, tolong dikirim langsung ke masjid tanggal 10 Dzulhijjah ya. Kalau taruh di rumah kan repot, harus
ngurusin makanannya, harus ngurus kotorannya. Ya, maka ada perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka Allah Ta'ala, kalau kita lihat penjelasan para ulama yang ada, ya, tidak harus orang itu sudah punya, ya, sudah punya di rumah, atau secara faktual sudah punya binatang sembelihan, baru terkena larangan, tidak. Ya. Namun sekedar dia sudah ada kemungkinan untuk punya, sudah ada kemungkinan besar akan punya, itu sudah terkena larangan. Jadi misalnya saya di sini di Jogja sudah berniat korban misalnya ya. Ini sekarang tanggal berapa Dzulhijjah nih? Tanggal 5 Dzulhijjah. Tapi saya belum punya hewan kurban. Saya sudah berniat, belum punya hewan kurban sekarang, belum punya. Tapi kemungkinan besar saya bisa dapatkan dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa hari ke depan. Saya bisa dapatkan dengan mudah karena banyak sekali yang jual di sini. Insya Allah kemungkinan besar saya bisa dapatkan. Maka sekarang saya sudah nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Bahkan sejak tanggal 1 nggak boleh. Karena hewan kurban mudah untuk didapatkan. Yang penting nanti pada hari hanya saya insya Allah kemungkinan besar akan berkurban. Tapi kalau kondisinya seperti di luar negeri, ya, mungkin di beberapa daerah sulit untuk mendapatkan hewan kurban. Ya, maka dia mulai terkena larangan potong kuku dan rambut ketika dia kemungkinan besar bisa mendapatkan hewan kurban. Ya. Jadi dilihatnya dengan patokan itu. Ya, kira-kira dia bisa dapat apa enggak? Kalau misalnya kira-kira dia bisa dapat, dia bisa pesan dengan mudah, maka ketika itu dia udah nggak boleh potong rambut dan kuku. Namun kalau memang di daerah tersebut tuh susah cari hewan sembelihan, susah. Sehingga dia nggak tahu nanti hari kurban bisa kurban apa enggak. Ya. Maka ketika itu dia masih belum terkena larangan. Namun dia belum pasti akan kurban apa enggak, belum pasti. Belum pasti dan belum tinggi probabilitasnya gitu. Karena dia harus cari dulu. Nah, ketika dia cari kok dapat. Ya. Dapat pemasoknya, penyetoknya. Ya, maka ketika itu dia sudah terkena larangan motong kuku dan rambut. Ya, jadi patokannya itu ya. Masuk bulan Dzulhijjah, niat dan kira-kira dia bisa dapatkan hewan kurban atau tidak. Tidak harus sekarang sudah dia miliki, tidak. Namun kira-kira dia bisa dapatkan hewan kurban atau tidak. Ya. Demikian mudah-mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagi ibu-ibu, masih ada pertanyaankah? Sepertinya tidak ada, Ustadz. Ya, Insya Allah ada. ada ya silakan. Oh, baik. Ya, Silakan. Ustaz, Ibu Ling kalau ya. yang tinggal di dengan nggak? Dengan nggak? Iya, dengar Umi, silakan Dengar. Umi, silakan. Dengan Umi Aidah di Wina ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya adalah, karena saya tinggal di Eropa, Mm-mm. dulunya saya sering undang makan oleh teman-teman orang Austria di sini. Mereka tahu bahwa saya tidak makan yang haram. Cumanya itu mereka tidak tahu bahwa ayam yang mereka beli dari toko-toko biasa itu juga haram dimakan buat anak karena tidak disembelih secara Islam. Jadi pernah anak coba bilang maaf nggak bisa datang gitu ya. Terus lama-kelamaan mereka kecil hati gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ramai yang tahu dan sudah banyak toko-toko Turki yang menjual daging halal, jadi udah bisa makan ya. Cumanya gimana hukumnya dulu itu? Kalau Ana menolak atau kadang Ana ya kesian karena pertemanan, Ana datang tetap Ana baca bismillah waktu makan dagingnya itu. Gimana hukumnya itu? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Pertama, masalah makan daging sembelihan
non-muslim, ya, makan daging sembelihan non-muslim yang termasuk ahli kitab, ya. Dan saya mengira di Eropa kebanyakan orang non-muslim itu orang yang kalau nggak Yahudi, Jews, kalau nggak Nasrani, Kristen, gitu ya. Dan sebagian kecil ada yang agnostik, yang ateis, gitu. Tapi kebanyakan Yahudi atau Nasrani. Nah, perlu diketahui bahwasanya makan sembelihan Yahudi atau Nasrani itu hukumnya boleh bagi kaum muslimin. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Pada hari ini telah aku halalkan yang baik-baik dan makanan alladzina utul kitab, makanan ahli kitab itu hillul lakum. Halal bagi kalian. Ini jelas dalil menunjukkan bahwasanya sembelihannya orang Nasrani dan Yahudi itu halal. Tapi Ustaz, kita nggak tahu cara nyembelihnya gimana. Nah, kalau nggak tahu malah jadi halal. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mendapatkan hadiah makanan daging. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dapat hadiah makanan. Tapi saya nggak tahu ini orang yang memberi makanan ini, daging ini, nyembelihnya gimana?" Maka kata Rasulullah SAW, "Sami wa kuli." Ya. Gak apa-apa. Sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah dan makanlah. Karena kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak perlu was-was. Nggak perlu was-was, nggak perlu nyari-nyari tahu nih rumahnya di mana, terus masuk ke dapurnya, kemudian lihat di prosesnya pakai CCTV gitu ya, tinggalin kamera, nggak perlu susah gitu. Jadi Rasulullah cuma bilang, udah nggak apa-apa, baca bismillah, makan saja. Jadi ini ya, ahlu kitab makan sembelihannya halal, ya. Dan selama kita nggak tahu cara nyembelihnya, maka hukum asalnya boleh dimakan. Kecuali kalau kita tahu. Kecuali kalau kita tahu dengan pasti, bukan dengan sangka-sangkaan, ya. Bukan dengan sangka-sangkaan, bukan katanya, bukan menurut si fulan, tapi kita tahu pasti ini nyembelihnya nggak benar. Ya. Baru ini kita hindari. Atau kita tahu pasti bahwasanya ini proses pemasakannya ada dicampur rum misalnya, dicampur dengan khamr, atau dicampur dengan daging babi, baru kita boleh mengatakan ini haram. Tapi kalau kita nggak tahu, maka hukum asalnya halal. Dan nggak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tadi surah Al-Maidah ayat ke-5, Allah halalkan. Jadi ini pertama, ya, makanan ahlul kitab ini halal. Ini nggak berlaku untuk yang selain ahlul kitab, misalnya orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha. Ya, ini nggak berlaku kalau mereka hukum asalnya haram. Sembelihan daging mereka haram. Nggak boleh, ya. Ya, tentunya ini yang kita bahas masalah daging-daging yang halal, ya, daging sapi, daging ayam. Kalau daging babi, ya siapapun yang nyembelih hukumnya haram. Kemudian yang kedua, andaikan misalnya makanan tersebut haram, andaikan, ya. Makanan yang dihidangkan tersebut haram, andaikan, ya, maka andaikan kita makan dalam keadaan nggak tahu itu haram, ya, maka tidak masalah. Ya. Sebagaimana ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Beliau ditanya, "Ya Syekh, kalau seseorang makan daging babi karena nggak tahu, apakah ada kafarahnya? Jadi apakah ada perbuatan yang harus dilakukan?" Maka beliau menjawab, "Laisa alaihi syai'un madama la ya'lamu." Kata beliau, dia nggak ada kewajiban apa-apa selama dia makan itu nggak tahu. Laisa alaihi syai', innama alaihi yatamadmada wa yughsila fammahu min athari an-najasah wa yughsila yadayhi. Dia tidak ada kewajiban apa-apa, yang perlu dilakukan hanya kumur-kumur dan cuci mulutnya dari sisa najis yang ada di mulutnya kalau memang itu makanan yang najis. Walhamdulillah. Lakin idza lam yatamadmad aw lam yadhkur lahma khinzirin illa ba'da hinin famadha yaf'al? Ma alai syai'. Namun
kalau misalnya dia nggak kumur-kumur dan dia nggak tahu itu dagingnya daging babi atau daging daging apa, maka apa yang perlu dilakukan kata beliau, dia nggak ada kewajiban apa-apa, nggak perlu melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau orang makan daging babi nggak tahu, nggak sengaja, nggak tahu, maka ini tidak termasuk dosa besar, bahkan dia tidak dosa sama sekali dan tidak pengaruh apa-apa. Tidak terkena ancaman dalam hadis tadi, an-naru aula bihi, tidak. Dia lebih layak untuk dibakar api neraka, tidak. Dan juga tidak membuat doanya tertolak, tidak. Karena dia nggak tahu, nggak sengaja. Sebagaimana dalam hadis Nabi katakan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala maafkan umatku kesalahan yang mereka lakukan karena khata', karena nggak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Ya, jadi sekali lagi kalau orang makan daging babi karena nggak sengaja, karena nggak tahu, baik nggak taunya karena seterusnya nggak tahu sampai dia meninggal, dia nggak tahu pernah makan daging babi, ataupun dia tahu setelah itu, setelah beberapa waktu, maka tetap dua-duanya ini nggak bersalah, nggak berdosa. Ya. Di sini kata Ibu Zubaidah, kalau Yahudi, insya Allah makanan mereka halal, alias bahasa Inggrisnya kosher. Nah, apalagi dipastikan bahwasanya mereka makan dagingnya sangat strict, ya, penyembelihannya, maka hukum asalnya boleh. Ya. Makanan Nasrani dan Yahudi sembelihannya hukumnya boleh, yang membolehkan bukan saya, namun Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat kelima tadi. Gitu. Namun kalau misalnya tadi Ibu tadi menanyakan kalau misalnya memang dagingnya atau makanannya pasti halalnya, misalnya dagingnya daging babi gitu ya, daging babi yang pasti halalnya, atau ada rumnya, ada homernya, ya maka yang perlu dilakukan adalah meminta kepada teman-temannya untuk memahami. Saya muslim, maaf, saya nggak bisa makan. Gitu. Kalaupun ibu datang ke undangan tersebut, ke acara tersebut, maka jauhi daerah makan, gitu ya. Jauhi daerah makan, dekati daerah minum. Lalu jauhi daerah makan, dekati daerah snacks gitu kan bisa. Makan snack aja, makan cemilan, atau dekati daerah yang orang cuman ngobrol-ngobrol saja. Boleh tetap datang, kemudian cukup jauhi daerah makan. Kalau misalnya ada minum wine, minum khamr, maka juga jauhi daerah minum. Cukup di tempat yang aman-aman saja, cukup ngobrol, berinteraksi. Andai kan juga misalnya memutuskan untuk nggak datang, itu lebih bagus lagi. Namun di hari-hari setelahnya lebih mempererat interaksi, artinya ketika itu memang acara dari teman kita yang baik, gitu ya, kita nggak datang dia akan sedih, maka besoknya kita lebih tingkatkan hubungan baiknya, ya, lebih tingkatkan kesopanannya, supaya dia tidak sedih ketika kita tidak datang. Kita tunjukkan akhlak seorang muslim kepada non-muslim. Kita tunjukkan Islam ini agama yang sempurna, mengajarkan akhlak yang mulia, sehingga mereka mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Ya Ustadz, syukran, barakallah fiik. Pertanyaan juga karena saya was-was, walaupun mereka beli daging dari toko Turki, tapi wajan atau piring yang dipakainya itu kan pasti yang sudah dipakai untuk makanan mereka yang makan babi, Ustadz. Ya, gimana betul. itu? Ya, jadi pertama, kalau suatu benda terkena babi, baik itu daging, darah, atau air liur atau yang lainnya, maka apakah dia akan selamanya najis terus? Jawabannya tidak. Ya. Babi itu termasuk najis mughalladah, ya, najis yang berat, dan dia akan hilang dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, dicuci dengan cara mencuci najis jilatan anjing, ya, dengan tanah dan dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Atau cara yang kedua dengan dicuci sampai bersih, tidak ada bau, warna dan rasanya, tidak ada bau babi, warna babi dan rasa daging babi. Maka ketika dilakukan salah satu dari dua ini,
benda tersebut sudah bersih. Ya. Maka peralatan makan orang kafir, ya, peralatan makan orang kafir, kalaupun dia suka masak babi, ketika dia sudah cuci dengan bersih, kembali menjadi suci lagi. Nah, dan kita yakin tentunya teman-teman teman-teman ibu-ibu ya, teman-teman teman-teman ibu tadi yang nanya, tentunya orang-orang yang higienis ya, yang bersih-bersih ya. Mereka kan orang-orang apa namanya, eksekutif mungkin, berpendidikan. Habis makan tentunya dicuci, ya enggak? Ya enggak habis makan dibiarin pakai lagi, enggak. Tapi habis makan dicuci sampai bersih, bahkan ditaruh di tempat piring sampai kering, sehingga statusnya suci lagi. Ya, jadi nggak apa-apa kalau benda yang sudah suci ini dimasak untuk makanan yang lain yang halal kita makan boleh. Kemudian yang kedua, sebuah kaidah yang perlu kita pahami dalam ilmu fikih, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang hukumnya sudah yakin tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Misalnya kita yakin perabotan tadi itu bersih, ya. Perabotan tadi itu bersih, yakin. Dilihat dari tampilannya bersih, tidak berbau, tidak berwarna, bersih lah pokoknya. Piringnya juga bersih, keset, nggak ada bau babi, nggak ada warna babi, nggak ada rasa babi, bersih. Ketika dihidangkan ini piring, sendok bersih. Maka sesuatu yang bersih dia hukumnya suci. Ya. Al-aslu fil asya at-taharah, hukum asal benda-benda itu suci. Di depan saya di sini ada meja, ada buku, ada handphone, ada gelas. Maka semua benda-benda depan saya ini hukum asalnya suci. Nggak boleh saya curiga, wah ini jangan-jangan meja saya ya terciprat air liur anjing yang lewat depan rumah saya nih, jangan-jangan. Nggak boleh kita punya perasaan seperti itu. Wah jangan-jangan nih gelas saya dipinjam tetangga saya yang kafir, terus kena air liur anjing dia nih. Kalau seperti itu cara pikirnya, kita was-was terus nanti. Ya. Maka benda-benda sekitar kita hukum asalnya suci. Sampai kita melihat bukti yang nyata, yang jelas bahwasanya benda tersebut kena najis. Bukti yang nyata, bukan sangkaan. Maka demikian juga perabotan makan orang kafir, ya, perabotan makan orang kafir yang secara zahir bersih, suci, maka nggak boleh kita hukumi dia najis hanya sekedar dengan keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Suatu yang jelas, yang yakin tidak boleh digugurkan karena keraguan. Ya, nggak boleh dihukumi najis karena aduh, was-was nih, jangan-jangan terkena ini, jangan kena itu, nggak boleh. Ya, namun kita harus yakini itu suci. Ya, kalau kita sudah paham kaidah ini, maka insya Allah was-was itu jarang menghinggapi kita. Jadi kita tidak mudah was-was. Ya, harus dipahami. Ya. Kalau bisa dipelajari kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Suatu yang sudah pasti yakin, ya, tidak boleh digugurkan karena sekedar keraguan. Ya, kecuali kalau di piringnya ada misalnya coklat-coklat, terus kalau dicium kok baunya seperti babi, ya maka itu boleh kita hukumi ini najis, boleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tidak ada bukti sama sekali, maka kita yakini ini suci. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Apakah masih menerima pertanyaan Ustaz atau dicukupkan? Ya, satu pertanyaan bisa. Masih ada waktu insyaallah. Baik, silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Ya, kalau gitu saya Iya, Ustaz. cukupkan. Dan mungkin beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha, hari kurban. Dan juga kita masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan 10 hari yang utama.
Kita perbanyak zikir kepada Allah, kita perbanyak takbir di waktu-waktu luang, dan kita perbanyak amal-amalan soleh seperti puasa, sholat sunnah, sedekah untuk mengagungkan hari-hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang beribadah kurban, senantiasa diingat bahwasanya kurban ini hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Jangan sama sekali ada pikiran menyembelih ini untuk gaya-gayaan, untuk tampil, ini saya punya uang banyak, ya. Lihat nih kambing saya kambing mahal, lihat ini sapi saya sapi mahal, ya. Pokoknya nama saya harus dicantumkan di daftar Shahibul Kurban, ya. Jangan. Ini bisa merusak pahala amalan, bahkan bisa menghanguskannya sama sekali, ya. Kita harus camkan bahwasanya ibadah kurban ini semata-mata kita berkorban. Sebagaimana namanya kurban, maka kita berkorban harta, uang 3 juta, 4 juta, 5 juta kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya kali ini dan terima kasih kepada Ummahat atas kehadirannya. Jazakumullahu khairah. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan khilaf. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali berkumpul di kajian berikutnya. Amin. Amin. Terakhir, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.